Halo guys, gue Kopex. Kali ini kita akan ngebahas kenapa sepak bola Indonesia nggak maju-maju. Sebelumnya biar gue perjelas. Menurut gue sepak bola kita nggak ada perkembangan dari tahun ke tahun. Bukannya gue benci timnas atau klub sepak bola kita. Gue cinta Indonesia kok. Gue juga mau Indonesia juara. Gue mau Indonesia masuk Piala Dunia. Gue cuman heran aja, kenapa kita belum bisa berprestasi, bahkan di Piala AFF. Sedangkan mimpi kita selalu masuk Piala Dunia. I mean, look that, juara-juara AFF sejak tahun 1996. Apakah mereka bisa masuk Piala Dunia? Juara AFF aja nggak menjamin lu bisa lolos Piala Dunia. Pertanyaan pun muncul, Indonesia kan pernah masuk Piala Dunia. Ya, itu dulu banget. Waktu tahun 1938, sebelum Indonesia merdeka. Dan nama kita juga masih Hindia Belanda pada masanya. Mau lu banggain sejarah itu. Jangan muluk-muluk juara Piala Dunia kalau AFF aja belum bisa kita menangin. Kita udah capek nunggu timnas gak berprestasi. Semua orang punya sudut pandang masing-masing sih. Kalau menurut lu Indonesia bagus ya terserah. Gue gak bilang Indonesia jelek, atau lu goblok kalau lu bilang Indonesia bagus. Yang gue katakan adalah, masa sih sepak bola kita mau di sini-sini aja? Timnasnya spesialis runner up, banyak talenta muda yang terbuang, banyak klub yang masih nunggak gaji pemain. This is sad. Negara dengan populasi 240 juta penduduk, tapi nggak ada 11 orang yang jago main bola. Coba deh lihat Jepang deh. Mereka nggak pernah absen dari Piala Dunia. Kenapa? Karena mereka berhasil bangkit dari keterpurukan di tahun 1992. Mereka membereskan segala macam carut-marut persepak bolaannya. Mulai dari hal yang paling mendasar, olahraga di sana udah menjadi kebutuhan buat orang-orang Jepang. Sejak dulu pemerintah Jepang memindset masyarakatnya agar senang berolahraga. Demi mewujudkan hal itu, mereka membuat fasilitas untuk olahraga, event-event olahraga, dan pemberdayaan klub-klub olahraga. Hasilnya, sebuah survei yang dilakukan oleh Sasakawa Sport Foundation menyebutkan bahwa masyarakat Jepang pada tahun 90 yang senang olahraga hanya 23%. Dan pada tahun 2012, angka ini meningkat 2 kali lipat sampai 60%. Intinya sepak bola luar negeri udah mengakar sampai ke masyarakat luas. Salahnya, mayoritas masyarakat Indonesia kurang senang berolahraga. Buktinya, survei Databox hanya 27% penduduk kita yang rutin berolahraga. Pertanyaan lagi muncul. Tapi Jepang kan diperhatiin sama pemerintahnya, dikasih fasilitas, event, pemberdayaan. Indonesia mah boro-boro. Ada berapa banyak lapangan sepak bola di Indonesia sekarang? Ada berapa banyak kompetisi sepak bola yang dikelola serius di Indonesia? Ada berapa sekolah sepak bola di Indonesia? Ada berapa klub sepak bola profesional di Indonesia? Mau main bola aja susah. Kita bayar nyewa lapangan futsal. Ya kan? Tapi setelah gue pikir, hal kayak gitu tuh nggak bisa dijadiin alasan. PSSI-nya Brazil pun juga korup, tapi pemain berbakat tetap lahir di sana. Irak bisa juara Piala Asia, bahkan saat negara tersebut lebih sering mendengar suara ledakan bom ketimbang pertandingan sepak bola. Bahkan Suriah, negara yang lagi dilanda perang, dikit lagi lolos Piala Dunia. Terus kenapa Indonesia nggak bisa? Apakah negeri ini dikutuk agar tidak bisa berjaya di sepak bolanya? Indonesia selalu mengaku merupakan negara yang sangat menggilai sepak bola. Kita mengklaim bahwa sepak bola merupakan olahraga yang paling populer. Fakta menyebutkan bahwa fanpage Real Madrid dan MU di Facebook mayoritas dihuni oleh orang-orang Indonesia tuh. Tapi sebenarnya kita itu menggunakan sudut pandang yang salah untuk menentukan tingkat popularitas sepak bola. Sepak bola sama sekali belum populer di Indonesia. Bisa dikatakan bahwa Indonesia kini hanya populer sebagai penonton sepak bola. Tingkat popularitas sepak bola di Indonesia hanya sebatas sebagai fans garis keras sebuah klub sepak bola. Dan kita udah berhasil menjadi expert di bidang ini. Kita telah berhasil menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah pasar yang sangat baik bagi klub-klub sepak bola Eropa. Makanya nggak heran kita selalu kandas sama negara lain. Alasannya jelas, karena negara lain udah ngelakuin hal yang jauh lebih baik dari yang kita lakukan. Lihat aja Jepang, padahal udah dimodalin sama pemerintah.
Masyarakat udah membantu. Tapi sampai sekarang, cuma jadi pelengkap di Piala Dunia. Apalagi kita. Kita belum melakukan apapun yang membuat negeri ini bisa sampai ke Piala Dunia. Wajar aja kita nggak pernah sampai Piala Dunia. Bermimpi Indonesia masuk Piala Dunia memang bukan hal yang salah. Gue juga nggak pernah ngebuang mimpi itu. Namun, bermimpi tanpa action juga akan menjadi hal yang konyol. Piala Dunia memang menjadi tujuan kita yang sepertinya nggak mungkin kita raih dalam waktu dekat. Maka mungkin ada baiknya jika fokus perhatian kita sedikit dirubah untuk tujuan-tujuan kecil yang lebih mungkin kita raih saat ini. Misalnya, ubah pola pikir kita yang sering memaksa meraih hal-hal yang terlalu mewah. Padahal hal-hal sederhana yang krusial sama sekali belum kita raih. So, daripada demo ke PSSI, mending kita mindset diri kita yuk, biar senang berolahraga. Semoga dari perbuatan kecil kita bisa menyebar ke semua orang. Tenang aja, PSSI ada bagian lu nanti. Next episode kita akan ngebahas PSSI. Terima kasih udah memberikan gue kesempatan ngomongin sepak bola Indonesia. Kalau kalian enjoy nontonnya, jangan lupa di like videonya. Kalau kalian punya pendapat masing-masing, silahkan komen di bawah. Kalau kalian pengen tahu video-video selanjutnya, jangan lupa di subscribe, oke? Dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di-share ke teman kalian atau ke keluarga kalian, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya!